Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggolongan obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917 Tahun 1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 949 Tahun 2000, itu penggolongan obat terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotik, dan juga obat psikotropika. Langsung saja kita membahas satu persatu dari penggolongan obat tersebut. Yang pertama yaitu obat bebas, di mana obat bebas ini dapat dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter karena efek sampingnya rendah dan kandungan bahan relatif aman. Obat bebas memiliki logo yaitu lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan. Contoh obatnya yaitu obat paracetamol atau juga Sanmol. Kemudian obat bebas terbatas yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya, yaitu terdapat 6 peringatan. Peringatan pertama yaitu awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Contoh obatnya yaitu obat Decolgen. Dan kemudian untuk peringatan yang nomor 2 yaitu awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan, itu pada obat kumur Listerine. Dan kemudian peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, yaitu contohnya yaitu obat betadine. Kemudian P atau peringatan yang nomor 4, yaitu awas obat keras hanya untuk dibakar, contohnya rokok anti asma yang sekarang sudah tidak beredar lagi. Dan untuk peringatan nomor 5 yaitu awas obat keras tidak boleh ditelan, itu contohnya pada obat Rivanol, yaitu yang bisa untuk membersihkan luka. Dan peringatan nomor 6 yaitu awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh obatnya yaitu Superhoid yang bukan untuk ditelan. Kemudian yang selanjutnya yaitu obat keras, obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan hanya dapat ditebus di apotek, rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Untuk logonya lingkaran berwarna merah dengan garis tepi hitam dan terdapat huruf K warna hitam yang menyatu pada garis tepi. Contoh dari obat keras yaitu antara lain asam mefenamat dan juga antibiotik ampicillin, di mana apabila kita menggunakannya dengan resep dokter akan lebih aman, karena jika tidak, maka pemakaian ini dikhawatirkan memperparah penyakit meracuni tubuh. Selanjutnya, obat golongan narkotika, yaitu obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis ataupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, dan yang bahayanya dapat menimbulkan ketergantungan walaupun dapat menghilangkan rasa nyeri. Obat narkotika golongan pertama yaitu digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi kesehatan atau pengobatan karena dapat menyebabkan potensi sindrom ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh dari obat narkotika golongan pertama yaitu kokain, ganja, dan heroin. Golongan 2 yaitu digunakan sebagai pilihan terakhir pada pengobatan atau terapi dan juga dapat digunakan pada ilmu pengetahuan, mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari obat narkotik golongan 2 yaitu morfin dan juga opium serta petidin. Kemudian obat narkotik golongan 3 yaitu untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi atau tujuan ilmu pengetahuan karena memiliki potensi yang lebih ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh obat narkotik dari golongan 3 yaitu kodein dan juga doferi. Selanjutnya kita akan membahas golongan obat yaitu penggolongan obat psikotropika, di mana psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis tapi bukan narkotik.
Di sini psikotropika digolongkan lagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama hanya untuk digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi, dan dapat menyebabkan potensi sindrom ketergantungan yang sangat kuat. Contoh obatnya yaitu meskalin. Kemudian obat psikotropik golongan 2 yaitu bertujuan untuk ilmu pengetahuan, bisa berkhasiat untuk pengobatan atau terapi, dan dapat menyebabkan potensi ketergantungan yang kuat. Contoh obat psikotropik pada golongan 2 yaitu amfetamin. Obat psikotropik golongan 3 yaitu untuk tujuan ilmu pengetahuan, dapat berkhasiat untuk pengobatan atau terapi, dan mempunyai potensi sedang dalam mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh obat yaitu phenobarbital. Dan yang terakhir, obat psikotropik golongan 4 ini tujuannya untuk ilmu pengetahuan, biasanya digunakan, berkhasiat untuk pengobatan, mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh obat diazepam dan juga alprazolam. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe.